Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny dan welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal tryout ruang guru ketiga tahun 2026. Nah, ini soal tryout ruang guru reguler ya. Nah, ini aku PDF-nya dapat dari salah satu pengguna di Twitter atas nama najmn0 underscore. Buat teman-teman yang mau mendapatkan PDF-nya ini secara gratis, nanti bisa tolong komen di komentar ya, Kak, aku mau PDF-nya. Soalnya terkadang aku males buat taruh di description box. Oke? Sekarang kita lihat dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, aku pindah muka aku dulu. Ini dia ditanyakan terkait imbuhan mengkan pada kata memaksimalkan memiliki makna yang sama dengan imbuhan mengkan pada kata bercetak miring. Nah, berarti kita pertama-tama lihat dulu kan kalimat 6. Kalimat 6 kira-kira mengkannya di sini itu artinya apa? Tujuan utama penggunaan battery cage ini adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan produksi. Nah, dari sini aja ya, memaksimalkan dan meminimalkan. Berarti ini artinya apa? Membuat jadi maksimal. Ya enggak? Ya kan? Apa yang dibuat jadi maksimal? Ya keuntungannya ini. Nah, berarti kita tahu bahwa memaksimalkan mekannya ini ya, dia itu artinya membuat jadi. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan saja ya. Kalau membawakan, itu dia kurang tepat ya, karena dia membawakan ibu ya. Berarti sesuatu itu dibawakan ke seseorang, gitu kan. Berarti salah. Menggalungkan, ini dia artinya memberi, menggalungkan bunga. Kepala suku menggalungkan bunga kepada pemenang kompetisi berburu. Menggalungkan itu artinya memberikan gimana ya, pokoknya pesertanya itu digalungkan dengan bunga gitu loh. Galung itu kan kayak gini tuh loh. Nah, kalau yang C, mengajukan, di sini dia juga kurang tepat ya. Kalau yang D, nah coba perhatikan di sini, mengacaukan. Mengacaukan itu dia artinya membuat jadi kacau. Nah, berarti kita tahu bahwa jawabannya itu adalah yang D, ya. Nanti teman-teman bisa coba cari aja ya. Nah, ini mungkin juga aku bakal cari kira-kira mengkan pada mengampanyekan gitu kan sama mengajukan. Kira-kira di sini tuh artinya apa? Karena jujur untuk makna imbuhan itu sebenarnya artinya banyak banget gitu kan. Jadi bisa dicek aja nanti satu-satu mengajukan kayaknya sih ini wartawan itu mengajukan beberapa pertanyaan. Mengajukan memberikan ya, memberikan beberapa pertanyaan. Dan mengampanyekan ini sudah tentu dia membuat kampanye ya, membuat kampanye gerakan pendewasaan usia perkawinan. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini ditanyakan terkait kata yang berpasangan tetap. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Ketika kita membicarakan terkait kata yang berpasangan tetap, kita harus tahu bahwa katanya itu benar-benar nggak bisa dipisah. Misalnya, AI. Nah, AI ini artinya apa? Kecerdasan buatan kan? Nah, kata kecerdasan dan juga kata buatan ini dia menjadi satu ya, merupakan padanan kata AI dalam bahasa Inggris gitu kan, dalam bahasa Indonesia. Nah, kok misalnya kita ini ya, kecerdasan buatan. Kecerdasan yang buatan itu berbeda dengan kecerdasan buatan, oke? Jadi dia tidak bisa disisipi dengan kata apapun. Nah, sekarang kita lihat yang tidak bisa disisipi itu adalah buang air ya. Karena buang air nih ya, teman-teman tahu lah artinya apa ya. Something related to toilet. Nah, kita nggak bisa menyisipkan kata misalnya membuang air ya. Itu kan artinya beda ya. Itu artinya kita benar membuang air gitu. Sedangkan buang air ini kan ya begitulah ya, buang hajat gitu. Kalau kita lihat arti di KBBI pasti ada biasanya kata-kata yang berpasangan tetap. Ini kalau misalnya kita cari di KBBI itu memiliki arti ya. Dia itu artinya kencing. Bisa juga disentri. Disentri itu air darah ya, buang air darah. Buang air besar, buang air kecil gitu kan. Berak, kencing gitu. Ini aku baca di KBBI ya, bukan jorok. Oke, kita lihat langsung untuk soal selanjutnya. Nah,
Fungsi informasi yang disampaikan pada kalimat 11, oke kita lihat kalimat 11. Yang bisa dilakukan mereka hanya berdiri, buang air, dan bertelur. Nah, agar kita tahu kira-kira di sini hubungannya apa, coba kita cek kalimat sebelumnya, yakni kalimat 10 ya. Kalimat 10, dalam kondisi itu, pergerakan mereka sangat terbatas. Yang mereka bisa lakukan hanya makan, berdiri, buang air, dan bertelur. Nah, coba teman-teman perhatikan bagian sini ya. Dalam kondisi itu, pergerakan ya, pergerakan mereka sangat terbatas ya. Nah, pergerakan yang terbatas itu dia diperinci lagi. Nah, maksudnya kayak gimana pergerakan yang terbatas? Ya mereka hanya ya nyerinya sebuah batas ya, cuma bisa makan, berdiri, buang air, dan juga bertelur gitu. Makanya hubungan yang dapat kita taruh itu adalah memerinci kalimat sebelumnya ya. Yang D. Jelek banget by the way crossnya nih. Nah, ini dong. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Nah, ini jujur aku nggak tahu ya, karena aku udah berkali-kali nyari yang berpola sama dan menurutku di sini kurang make sense, jadi nggak akan aku bahas. Nah, untuk soal nomor 5, sebenarnya tinggal kita sesuaikan aja sih ya dengan konteks kalimat 5. Kalau misalnya kita lihat nih kalimat 5, aku kasih warna yang berbeda dulu. Iya, kalimat 5. Upaya ini umumnya digunakan oleh peternak ayam di Indonesia untuk produksi telur, berarti kita hanya perlu ini aja nih ya. Dan kita harus pastikan untuk kata kerjanya itu dia semuanya sejajar. Upaya ini umumnya digunakan oleh peternak ayam di Indonesia untuk apa? Sekarang tinggal kita lihat kan. Untuk optimalnya, di sini dia juga kurang logis ya kalau didengar. Dioptimalkan juga salah. Nah, berarti C dia jawabannya. Karena kenapa? Untuk mengoptimalkan produksi telur, mempermudah peternak ayam dalam memanen telur, mengurangi pemborosan pakan, serta meningkatkan efisiensi ruang. Nah, ini dia semuanya sudah sejajar, sehingga kita tahu jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, di sini juga sebenarnya sedikit saya kurang setuju dengan jawabannya. Manakah yang memiliki pola makna? Oke, sekarang ditanyakan terkait pola makna, frasa kerusakan organ. Frasa kerusakan organ pada kalimat 11. Kita lihat kalimat 13. Namun ternyata kondisi tersebut juga menimbulkan efek samping pada penderitanya seperti bla 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 bla, kerusakan organ. Nah, kerusakan organ ini kita dapat maknakan sebagai kerusakan pada organ. Ya. Jadi ketika kita sisipkan kata, tinggal kita cari mana kira-kira yang nyambung gitu. Kalau misalnya kita senjata pada polisi, itu maksudnya senjatanya nempel pada polisi. Nah, sehingga di sini kurang tepat karena lebih tepat maknanya di sini itu adalah senjata milik polisi. Nah, ternyata kunci jawaban itu adalah gerbang DPR, gerbang pada DPR. Nah, mungkin di sini maksudnya itu gedung ya, gerbang yang ada pada gedung DPR gitu. Seharusnya di sini lebih diperjelas sih, gerbang pada DPR. Rakyat yang ada di Konoha. Konoha itu kan negara kan, maksudnya Indonesia. Rakyat dari Konoha gitu. Tuntutan dari rakyat. Ini dari tuntutan dari rakyat, ini kekayaan milik ya, kekayaan milik pejabat. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 7 ya. Nah, untuk nomor 7 ini ditanyakan makna konotatif. Berarti kita tinggal cek aja nih, 5, 6, 7, 9, 10. Kita lihat kalimat 5 terlebih dahulu, 5, 6, 7, 9, 10. Perbedaan probabilitas ini, nah ini nggak ada yang memiliki makna lain ya. 6, penyakit ini sel sabit awalnya muncul di nah di sini nggak ada juga. Kalau teman-teman perhatikan ya, 5, 6, 7. Pada masa itu malaria merupakan salah satu biang kematian. Nah, perhatikan pada masa itu malaria merupakan salah satu biang kematian di sana. Kita lihat di sini. Biang itu artinya apa kira-kira? Kalau kita merujuk pada KBBI ya teman-teman. Di sini kan maksudnya biang kematian itu artinya merupakan salah satu biang yang memicu
faktor yang memicu adanya kasus-kasus kematian kan. Tapi pada konteks ini, biang itu dia maknanya berbeda ya. Karena biang menurut KBBI itu artinya induk atau kepala. Bisa juga artinya sari atau pati ya. Biang, misalnya kalian dengar ya, dia itu merupakan seorang biang keladi dalam permasalahan itu. Berarti orangnya ini bisa dibilang sebagai penyebab adanya permasalahan tersebut bisa terjadi. Nah, begitu juga dengan adanya si biangnya ini, biang kematian, ya, yang menimbulkan kematian di sana. Tapi kan pada aslinya biang itu artinya dia bukan faktor, tapi induk, kelapa, dan juga saripati. Nah, ini merupakan konotasi. Berarti kita tahu jawabannya itu adalah kalimat 7. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya ada lagi nih kalimat yang memiliki makna lain. Nih, kita lihat kalimat 10. Kondisi tersebut juga membantu memerangi malaria karena parasit malaria tidak bisa tumbuh dengan baik pada keping darah yang berbentuk bulan sabit. Nah, memerangi, ini kan dia berperang ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa dijadikan sebagai kata yang memiliki konotasi. Karena kan membantu memerangi malaria. Kita kan tidak bisa berperang ya, karena kan berperang perlu senjata and all that kind of things. Nah, sebenarnya bisa ada dua jawaban, tapi menurut HJ itu jawabannya adalah kalimat nomor 7 ya. Karena mungkin dilihat mungkin di sini lebih konotasi gitu loh, karena berdasarkan definisi biang itu artinya induk, jadi udah benar-benar berbeda, sehingga biang kematian bukan artinya induk kematian, tapi faktor yang menyebabkan kematian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, sebenarnya nomor 8 ini kita nggak perlu lihat teks sih kalau perlu. Kata probabilitas dapat digantikan oleh kata, ya probabilitas itu kan merupakan sebuah apa? Kemungkinan. Ya udah, jawabannya adalah yang B. Nah, untuk yang ini juga masih bisa sih ya seharusnya. 10 juga gampang seharusnya. 11. Nah, ini aku udah nggak tahu sih. Karena aku kurang ini eksekutif makna lebih luasnya. Tapi kalau makna lebih luasnya itu sih katanya ini guys, presiden. Aku juga bukan PPKN banget, so I don't really know about this. Jadi kita lihat aja ya kalimat 11. Kita di sini harus intinya di sini ada sebuah teks kan. Teksnya ini harus kita pecah-pecah gagasannya. Oke. Kita lihat. Kok misalnya ya jawabannya itu saya kasih tahu dulu biar kita analisisnya jauh lebih gampang ya. Itu artinya C. Berarti dia mulai di kalimat 5 dan mulai di kalimat 10. Nah, sekarang coba kita lihat kenapa dia mulai itu di kalimat 5 sama di kalimat 10. Mana ya? Nah, kita lihat ya, DPR merupakan lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi Indonesia. Lembaga ini menjalankan fungsi legislatif melalui pembentukan undang-undang, fungsi anggaran, bla 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 bla. Oke. Dengan demikian, DPR berfungsi sebagai Nah, berarti kan kita tahu ya, karena ada yang kata dengan demikian, nah, ini dia sudah merupakan sebuah kesimpulan dari hal-hal yang disebutkan di kalimat-kalimat sini. Nah, berarti sudah tentu karena ini merupakan sebuah conclusion ya, conclusion. Berarti untuk kalimat setelahnya ya, itu dia pasti topiknya sudah baru lagi. Nah, kita lihat aja. Apabila DPR tidak ada, sistem politik Indonesia akan kehilangan arah, kehilangan salah satu pilar utama demokrasi. Ya. Nah, sampai kita lihat di kalimat 10 ya. Akibatnya ini kan, kalau misalnya kita lihat kalimat 9, akibatnya potensi ketidakpuasan rakyat dan gejolak makin besar karena tidak ada lembaga yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah. Nah, ini kan dibilang ya, karena tidak adanya lembaga yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah. Bukannya ini sama ya, dia kan konteksnya sama. Bagaimana kalau misalnya si DPR-nya ini dia tidak ada gitu kan. Berarti kan dia masih relate di kalimat limanya ini. Sehingga di sini dia masih satu kesatuan dengan kalimat 5 gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat nomor 10 nih, kalimat nomor 10, ini udah ngomongin tentang sejarah.
Dalam sejarah Indonesia, situasi yang mendekati ketiadaan DPR pernah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kita lihat kalimat 14 juga, pengalaman sejarah ini menegaskan bahwa bla 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 bla. Nah, berarti kan untuk setelahnya dia sendiri sudah ngomongin tentang sejarah. Oke. Berarti dari pemecahan kalimat 1 sampai kalimat 4 ya, dari sini sampai sini itu dia masih ngomongin tentang apa sih itu DPR dan kenapa itu dia penting. Nah, kalimat 5 sampai kalimat 9 ya, yang bagian sini saya warna pink nih, dia ngomongin skenario bagaimana sih kalau misalnya DPR ini nggak ada. Dan yang terakhir itu dia going back in time, talking about the history of DPR itself. Oke, okay? Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. 1 sampai 4, 5 sampai 9, dan 10 sampai 14. Oke, okay? Kita lanjut. Aku salah nomor 17 juga sih guys. Nah, kita bahas ini kayaknya yang terakhir deh. Soalnya aku akan review subtes lain. Klausa mereka juga mengharapkan pemerintah pada kalimat 12. Nah, sebenarnya kalau kita petakan ini kan mereka mengharapkan ini dia menjadi sebuah predikat, ya kan? Kalau mereka ini dia menjadi sebuah subjek. Pemerintah ini dia akan menjadi sebuah objek, oke? Okay? Jadi mereka juga mengharapkan pemerintah menjadi tepat jika diperbaiki. Berarti kita lihat kalimat 12 konteksnya. Berarti di sini konteksnya dia udah nggak sesuai karena polikalimatnya sebenarnya dari sana udah benar. Di samping itu, mereka juga mengharapkan pemerintah untuk memperketat regulasi bagi TKA bukan TKA SMA, SMP, SD ya, tapi tenaga kerja asing yang akan bekerja di negara mereka. Oke, di samping itu mereka juga mengharapkan pemerintah untuk memperketat. Nah, berarti kok ini dia dalam kalimat aktif? Berarti kita harus ubah dia ke kalimat pasif. Mereka juga berharap pemerintah. Nah, di sini dia kurang tepat ya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah ini. Pemerintah juga diharapkan mereka. Oke. Berarti sebenarnya ini tinggal dibalik aja sih. Jadi objek, predikat, subjek. Ini pemerintahnya tadi kan di sini objek ya. Juga diharapkan mereka. Nah, ini hanya dia diubah jadi pasif. Oke. Berarti intinya kalau diperbaiki biasanya sih itu ada beberapa case antara dia itu karena nggak sesuai dengan konteks sehingga beberapa kata harus kita hilangkan atau tambahkan atau enggak dari kalau mau gampangnya sih coba nih skenario kalau misalnya dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif ya. Jadi segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Thank you so much for watching till the end and see you on the next study session with me Cheney in Cheney Study Hub. Bye bye.